Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada bro yang minta nulis untuk review busi iridium. Iya, sebenarnya ya kalau untuk busi itu mau yang tembaga, mau yang iridium, sebenarnya yang penting itu bukan iridiumnya, bukan tembaganya, tapi yang penting itu adalah heat range ya. Dan ya bisa jadi ketika kita pindah ke busi iridium, kita itu kebetulan dapat yang lebih oke dari sisi bagian dalamannya misalnya karena pakai silver, terus peningkatan lain lah ya, selain dari yang elektrodenya itu. Jadi bukan iridiumnya yang jadi busi iridium itu lebih unggul, tapi teknologi lain. Karena misalnya, pabrikan ini untuk versi tembaganya dia nggak pakai ini gitu ya. Sementara yang versi tembaga ya, nikel ya. Yang versi nikelnya nggak pakai ini. Sementara yang versi iridium versi lain pakai ini. Nah itu bisa jadi seperti itu. Jadi bukan iridiumnya saja ya, karena iridium itu kan sebenarnya cuma elektrode yang lebih awet, lebih tahan aus. Dari pabrikannya sendiri ketika mempromosikan busi iridium, yang dipromosikan apa sih? Yang dipromosikan adalah masa pakai. Mungkin ada yang ngomong, businya lebih mudah menyala, businya ketika mesin dingin lebih nyaut listriknya ya, lebih sigap. Memang ada seperti itu, tapi ya yang punya sifat seperti itu juga bisa terjadi pada misalnya yang platinum. Jadi mengapa kok bisa seperti itu? Karena ada ujung tajam. Busi kalau ujungnya tajam itu lebih mudah menghasilkan listrik. Tentu lebih mudah juga akan berarti juga listrik yang dialirkan arusnya lebih rendah. Kenapa lebih rendah? Karena voltase lebih rendah pun bisa ngalir. Nggak usah nunggu lama, nggak usah ngempet dulu gitu ya istilahnya ya. Jadi cuma daya kecil wes jedor gitu ya. Tapi seringkali ya orang yang bicara keunggulan dari busi iridium itu karena busi sebelumnya itu nggak tepat ya, kode heat range-nya. Jadi enak setelah saya pakai busi iridium, mesin asalnya sering mati-matian jadi lancar. Sebelumnya berebet jadi nggak berebet. Sebelumnya ngelidik jadi nggak ngelidik. Nah itu kan ciri bahwa businya merupakan busi yang kurang baik, busi yang nggak cocok untuk kendaraannya. Jadi ya sebenarnya yang diperoleh ketika ganti busi iridium itu kebetulan dia dapat busi yang lebih pas, sehingga kendaraannya jadi lebih lancar, lebih normal, lebih enak dipakai daripada sebelumnya. Nah kalau yang sebelumnya sudah enak, sudah lancar, bebas, no problem sama sekali, kadang orang malah kecewa ketika beli busi iridium. Bahkan ada yang mengeluh, kok beli busi mahal-mahal harga 300.000 kok malah gak enak. Ya nggak selalu ya, karena busi iridium misal NDK harganya 100 ya, dikurang dari 100 kalau nggak salah. Tapi yang jelas ada ya cukup banyak orang yang ketika beli busi yang disebut sip ini gitu ya, ternyata mengecewakan. Ya karena memang ya yang namanya busi itu yang nomor satu adalah heat range-nya dulu. Apakah kodenya pas atau enggak?
Kalau terlalu panas atau terlalu dingin ya nggak enak juga. Jadi ya kalau penulis saya nggak terlalu mania ya beli busi iridium. Dulu juga beberapa kali nyoba busi iridium, dari sisi performa nggak nambah ya. Ya karena memang sebelumnya businya itu betul-betul tidak ada masalah. Dipakai yo enak, pakai dingin, dipakai panas oke, pakai kecepatan tinggi oke. Nah kalau busi sudah nggak ada masalah seperti itu, menggunakan busi iridium ya nggak bakal banyak beda pengaruhnya. Kecuali kalau busi sebelumnya wis ono trouble, RPM naik turun ketika idlingnya itu, jadi kondisi mesin standby, mesin nyala, RPM naik turun, terus RPM ketika dibuat ngegas pertama tenaga anjlok gitu ya. Nah itu pakai busi iridium mungkin kerasa. Tapi seandainya yang dibeli itu bukan busi iridium tapi tipe lain, mau yang platinum, mau yang nikel, yang penting kodenya pas, bisa saja itu masalah juga selesai. Jadi problemnya bukan karena busi iridiumnya ya yang menyelesaikan, tapi karena busi yang lama umurnya sudah terlalu tua. Nah, busi kalau umurnya sudah 15.000 km ya emang sudah waktunya diganti lah, bukan karena iridiumnya. Tapi iridium sendiri anehnya ya, banyak yang memperlakukan seperti busi biasa. Busi iridium dipakai cuma 2000 km, dipakai cuma 5000 km, parah lah ya. Padahal yang namanya busi iridium kan umurnya puluhan ribu kilometer, ada yang ngomong 50.000 gitu ya. Walau ada juga yang seperti merek Bris Popo gitu ya. Oh busi iridium pun 30.000 km. Orang ya beli aja, padahal harganya mahal, cuma umur 30.000 kalau nggak salah ya. Jadi ya iridium atau enggak ya terserah, tapi yang jelas harus tahu ya bahwa iridium atau tidak bukan yang menentukan tenaga meningkat atau enggak, tapi terutama dari heatsink. Dan sekalipun beli busi iridium jangan diperlakukan seperti busi biasa. Harusnya kalau iridium itu lebih awet, dan kalau ternyata busi iridiumnya nggak awet ya jangan beli merek itu lagi. Ya weslah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.